Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membuat sebuah sistem informasi mengenai penyewaan rental mobil yang bernama rental mobil UHU sebagai tugas untuk memenuhi ujian akhir semester 4 mata kuliah pemrograman berlanjut kelas TI 2A, yaitu dengan membuat sebuah back-end menggunakan framework kode igniter dan front-end menggunakan framework Laravel. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mardia Milania, absen 19. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang back-end dan login saat menggunakan Laravelnya nanti. Oke, sebelum memulai, pastikan terlebih dahulu exam kalian sudah aktif Apache dan MySQL-nya. Lalu kemudian kita buka file-file yang ada di dalam folder project rental_mobil, yaitu folder ini sebagai folder di mana yang menjadi servernya. Dan di dalam folder controller ini terdapat folder API yang dimana ada data customer, ada data mobil, ada data transaksi, dan ada data tipe. Oh, sebentar. Customer. Jadi, di sini adalah tabel, nama-nama tabel yang akan diaplikasikannya nanti bisa dipanggil di klien atau di front end. Nah, di sini saya akan menjelaskan data tipe saja, karena dari keempat file ini isinya hampir sama semua, hanya namanya saja. Oke, kita menjelaskan yang data tipe. Yang pertama itu ada kelas construct, yang dimana dia akan mengelut sebuah model yang bernama rental model, lalu dengan tabel tipe. Sama seperti di data customer, dengan tabelnya saja diganti, yaitu data customer. Dan data transaksi juga seperti itu. Oke, selanjutnya ada function untuk index get. Get ini dimana adalah fungsi untuk mengambil sebuah datanya untuk menampilkan nanti di klien ataupun di Postman nanti, yaitu jika ID-nya itu kosong, maksudnya dia tidak menggunakan by ID, yaitu ID tipe, maka dia akan memunculkan semua data yang ada di tabel data tipe ini. Dan juga seperti ada di data customer, maka dia akan menampilkan semua data yang ada di customer. Seperti data transaksi dan mobil juga sama seperti itu. Lalu, jika kita mengeget data tipe ini menggunakan sebuah ID, yaitu ID data tipe, maka yang keluar akan data yang sesuai dengan ID tersebut. Lalu ada index delete. Index delete ini dimana jika kita ingin menghapus sebuah data yang ada di database, itu menggunakan index delete, dan yang terpenting indeks untuk menghapus sebuah data tersebut harus menggunakan ID-nya. Jadi jika ingin menghapus sebuah data dari data tipe, maka menggunakan ID tipe. Dan jika ingin menghapus sebuah data dari data customer, maka harus menggunakan ID customer. Begitu juga seperti transaksinya dan data mobilnya. Lalu ada yang namanya index post. Index post ini itu untuk membuat sebuah data baru yang nantinya itu akan menambah di dalam database.
yaitu kita harus memasukkan nama-nama kolomnya yang ada di database, yang ada di dalam tabel tersebut. Jadi di dalam tabel tipe terdapat 3 kolom, yaitu ID tipe, kode tipe, dan nama tipe. Di mana ID tipe ini adalah auto increment. Dan jadi kalau auto increment itu dia akan otomatis bertambah nilainya. Sehingga di sini kita tidak perlu memasukkan ID tipenya, karena jika kita telah menambahkan maka ID tipenya akan bertambah sendiri. Jadi kita hanya mengisi kode tipenya dan mengisi nama tipenya. Untuk data customer juga sama seperti itu, sesuaikan dengan kolomnya yang ada di tabelnya. Dan data transaksi juga seperti itu. Data mobil juga seperti itu. Lalu setelah itu ada yang namanya index put. Index put ini adalah fungsi untuk mengubah sebuah data yang ada di database nanti. Jadi, jika Anda ingin mengubah sebuah data, misalnya nama tipenya, itu menggunakan fungsi put dengan by ID-nya. Oke, itu tadi controller yang ada di itu tadi API yang ada di dalam controller. Lalu masih kita lihat di sini dia akan mengeload sebuah model yang bernama rental model. Maka kita akan lihat bagaimana rental modelnya. Nah, di sini itu rental model itu ketika dia nge-get, dia akan memanggil sebuah database lalu meng-get dari tabelnya. Dan insert data, dia akan memanggil sebuah database lalu memasukkan data ke tabel dan data. Update-nya juga, terus ada delete. Nah, terus di sini yang dipakai nanti untuk Laravel itu ada yang namanya function getMobile, yaitu di mana ID-nya 0 atau kosong. Jika ID-nya kosong, maka dia akan mereturn dari database dengan select bintang from mobil MB tipe TP where MB.kode tipe sama dengan TP.kode underscore tipe. Ini karena di dalam data mobil ini dia itu memiliki kode tipe yang ada di dalam tabel tipe. Jadi dia itu join. Maka dia akan mereturn seperti ini nantinya. Tapi apabila dia ingin menampilkan data mobilnya sesuai ID-nya atau satu jenis mobil ini mau dilihat semua detailnya, itu kan pakai by ID, jadi tinggal ditambahin ID-nya. Lalu untuk menghapus mobil atau mendelete, yaitu kita punya function delete mobil, yang dimana itu dia mempunyai konstruktor ID, yaitu nanti dia akan mengambil dari database dan menghapus dari tabel mobil menggunakan ID mobil sebagai konstruktornya, dan dia akan mereturn effect rows-nya. Dan create mobil dia akan menambahkan di dalam data mobil, terus tambah isinya. Jadi dolar data ini adalah isi dari tabel yang diinginkan, lalu kolom-kolomnya itu, nah isi kolomnya itu adalah dolar data. Lalu untuk update mobil,
itu dia menggunakan konstruktor dari $data dan $ID, yaitu data-data yang diisikan ke kolom mobil ini dan sesuai ID mobilnya. Begitu pula dengan yang lainnya seperti rental. Rental di sini yaitu data transaksi dan ada get customer, lalu sama seperti kayak mobil tadi, dan ada tipe juga. Oke, langsung saja kita lihat ke tampilan servernya. Jadi ini adalah tampilan halaman website server atau yang bisa disebut dengan backend. Kita login terlebih dahulu. Nah, ini adalah halaman untuk admin yang bisa mengelola semua data yang ada di UU Rental ini. Jadi, di sini ada data mobil, ada data tipe, ada data customer, dan ada data transaksi. Lalu, misalkan kita contohkan data tipe ya, yang tadi. Nah, di sini hanya ada 3 tipe, yaitu mobil, bus, dan pick up. Jika kita ingin mencoba apakah API kita sudah benar, maka kita harus mencobanya melewati Postman. Nah, jadi untuk menggunakan Postman ini, kita harus mengenterkan URL-nya. URL-nya ini adalah yang ada di sini. Ini URL kita. Lalu kita kopikan ke sini. Nah, tapi karena tadi kan data yang diapikan itu ada di dalam sebuah controller dan folder API, maka kita tujukan ke folder API, lalu ke file apa yang kita inginkan. Contohnya data tipe. Nah, jika kita mengeget data tipe dengan ID sama dengan 0, maka yang akan memunculkan adalah semua datanya, yaitu MBL, bus, sama pickup. Sama seperti yang ada di database ini dan di sini, ya. Lalu, jika kita ingin melihat sebuah detail atau mengambil salah satunya saja, maka di sini kita bisa menggunakan key, ID, tipe, sama dengan, nah kita mau nge-get apa? Misalkan ID tipe yang ketiga nih, 3. Maka kita send, dan dia akan memunculkan ID ketiga saja, yaitu data pickup. Nah, lalu kita coba membuat, yaitu dengan function post, dan kita ke body, lalu ini kita hapus. Nah, di sini ada ID tipe, kode tipe, dan nama tipe. Seperti yang tadi saya jelaskan, ID tipe itu auto increment, jadi kita tidak usah mengisinya, kita bisa unchecklist. Terus di sini ada kode tipe, di sini ada nama tipe. Nah, kode tipe ini kita misalkan namakan kasih TST.
Nama tipenya adalah testing. Kita post, ini jangan lupa diganti menjadi post di URL seperti ini. Lalu kita send. Maka statusnya berhasil setelah membuat sebuah data baru. Oke, kita mau lihat, kita get lagi. Kita send. Nah, sudah tambah ya. Jadi ID-nya itu ke 9, karena sebelum-sebelumnya itu 4, 5, 6, 7, 8 itu adalah percobaan yang sudah saya hapus-hapus. Jadi auto increment-nya itu ke ID 9. Lalu kita coba menggunakan get ID 9. Oh, salah. Di sini. ID tipe 9. Maka dia akan memunculkan data ke 9, yaitu testing. Lalu kita mau mengeditnya dengan menggunakan put. Kita ke body lagi. Lalu jangan lupa dicentang semua. Misalkan kita mau buat ini kodenya menjadi test. Nah, new type has been updated. Lalu kita mengeget lagi ke params dengan ID 9. Jadi test, bukan test lagi. Jadi data API kita sudah bisa dipakai untuk ke servernya. Nah, jika sudah, ini kita bisa mengubah lewat sini halaman webnya. Contohnya misalnya data tipe di sini ya. Tambah data tipe. Oh, tunggu sebentar. Di sini sudah masuk ya, data testing. Oke. Kita mau tambah data tipe. Kodenya misalkan Mbus. Nama tipenya adalah minibus. Kita simpan. Oke, kita sudah berhasil membuat 5 data tipe. Lalu kita hapus saja yang tes ini. Dan data tipe berhasil dihapus. Nah, itu tadi adalah halaman dari backend-nya, dari sebuah servernya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tampilan login dari Laravel-nya. Sebelumnya kita buka dulu new window, terus kita buka folder, di mana folder Laravel ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit login dan register dari bawaan Laravel-nya. Di Laravel, yaitu dengan membuka terminal terlebih dahulu, lalu pastikan dia ke folder project-nya. Lalu kita ketikkan php artisan server. Maka dia akan memunculkan sebuah port yang kita klik, kontrol klik, lalu akan menuju ke halaman Laravel bawaan, di mana di sini ada login dan register. Ini adalah registernya, halaman registernya. Dan ini adalah halaman loginnya. Jadi, misalkan kita ingin menggunakan admin UWU, ya. Nah, dia akan memunculkan ke halaman dari admin tadi, seperti yang tadi di server tadi ya. Terus ada data mobil, ada data tipe, data customer, dan data transaksi.
Ini akan dijelaskan oleh Darin. Di sini saya hanya akan menjelaskan bagaimana cara membuat login dan registernya. Jadi kita logout dulu. Jadi yang pertama itu kita membuat download package-nya atau menginstal Laravel UI-nya dengan menggunakan sebuah komposer, yaitu seperti komposer require Laravel UI. Jika ini di-enter, maka dia akan menjalankan sebuah proses dan itu membutuhkan waktu agak lama. Lalu, jika proses itu sudah berhasil, maka kita selanjutnya buat tampilan dan outnya, yaitu dengan PHP Artisan UI view min out. Dan di sini nanti kita harus menginstal npm install dan npm run dev. Jadi setelah proses ini berhasil, maka selanjutnya kita menjalankan npm install. Jika sudah, kita menjalankan npm run dev. Nah, jika langkah-langkah di atas sudah berhasil, lalu jangan lupa kita membuat sebuah tabel yang dimana nantinya akan menampung data login dari bawaan Laravel ini. Jadi, karena kita di sini menggunakan data API, di Laravel ini kita menggunakan data API, jadi database yang ada di sini itu kita menggunakan database yang di sini itu kita menggunakan database rental client. Coba kita lihat kalau database yang di API itu adalah rental mobil, sedangkan di rental client itu isinya hanyalah seperti ini. Tapi dia bisa memunculkan semua data yang ada di rental mobil. Itu kenapa? Karena menggunakan API tadi. Jadi, ini 4 tabel ini kita bisa buat otomatis dengan menggunakan syntax PHP Artisan make migration. Jadi, kita itu nanti setelah bisa membuat migration ini, maka dia otomatis akan membuat sebuah tabel, 4 tabel tadi ini. Dan setelah itu kita bisa menggunakan fitur login, register, logout, bawaan dari Laravel. Oke, itu saja penjelasan sedikit tentang login dari Laravel ini. Selanjutnya Laravel akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Darin Zaira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darin Zahira dari kelas TI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang front end dari rental mobil yang sudah dibuat menggunakan framework Laravel. Terdapat 2 tampilan, yaitu untuk customer dan untuk admin. Yang kita bahas pertama yaitu untuk customer. Ini merupakan tampilan awal atau dashboard pada website rental mobil. Pada website ini, customer dapat melihat list dari mobil yang akan ditawarkan oleh Cardor dengan mengklik menu Cars. Pada menu Cars ini, ketika diakses, maka akan menampilkan mobil-mobil yang ada pada database server, yaitu rental mobil. Di sini akan menampilkan nama, kemudian ada harga sewa per harinya, dan fasilitas yang ditawarkan seperti AC, supir, MP3 player, dan central lock.
Untuk melihat lebih detailnya dari data mobil, customer dapat mengklik tombol detail. Pada tombol detail ini kemudian akan menampilkan detail mobil seperti merek mobil, nomor plat mobil, harga mobil, status mobil. Kemudian untuk tampilan admin di sini ada beberapa menu seperti data tipe, data mobil, data customer, transaksi laporan, dan logout. Untuk data tipe, di sini akan menampilkan beberapa kode dan nama tipe dari mobil yang mereka punya. Admin dapat menambah, mengedit, dan menghapus dari data tersebut. Ketika ingin menambah data, maka admin cukup mengklik tambah data, kemudian akan muncul form tambah data tipe mobil. Di sini, admin dapat mengklik kode dan juga nama dari tipe mobil yang akan mereka tambahkan. Kemudian dapat mengklik simpan yang kemudian akan mengirim data tersebut ke database server melalui metode POST. Di sini akan tampil data baru yang telah ditambahkan. Kemudian, admin juga dapat melakukan edit dengan mengklik tombol edit. Di sini akan muncul kode dan nama dari data yang ingin mereka edit. Admin cukup mengganti dari nama atau kode yang ingin mereka ganti seperti ini. Kemudian akan dikirim ke database server melalui metode put dan akan tampil seperti ini, data yang sudah diperbarui. Kemudian admin juga dapat menghapus dengan mengklik tombol hapus. Nah, untuk selanjutnya ada menu data mobil. Sama seperti data tipe, di sini admin juga dapat menambah, kemudian dapat mengedit dan menghapus. Tetapi ada satu menu tambahan yaitu melihat detail dari setiap mobilnya. Seperti ini. Maka akan muncul gambar, tipe mobil, merek kendaraan, harga sewa kendaraan per harinya, kemudian harga denda kendaraan, plat kendaraan, warna kendaraan, status, kemudian fasilitas-fasilitas yang ditawarkan. Kemudian juga ada data customer. Pada data customer ini, admin dapat juga menambah data customer baru, mengedit dan juga menghapus, sama seperti data tipe yang ada. Kemudian juga ada data transaksi. Yang membedakan dari data transaksi ini dengan data yang lain adalah pada data transaksi ini kita menggunakan join, di mana join itu digunakan untuk mengambil nama customer dan juga merek mobil pada tabel customer dan pada tabel mobil. Nah, di sini admin juga dapat melakukan aksi yaitu checklist dan silang. Artinya di sini ketika admin mengklik tombol ini, tombol checklist ini, maka cek pembayaran telah diterima atau terkonfirmasi oleh admin. Dan kemudian status rental, status pengembalian juga dapat diedit oleh admin. Tahap selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah yang digunakan untuk membuat website tersebut. Yang pertama kita lakukan adalah membuat nama root untuk setiap function yang ada pada controller yang akan digunakan. Di sini, yang pertama ada function index pada admin controller yang akan diakses pertama kali ketika kita membuka project. Kemudian ada function get mobil pada admin controller juga yang memiliki root bernama mobil, kemudian function tambah mobil dengan nama root tambah mobil, kemudian juga ada insert mobil dengan root nama simpan mobil, kemudian ada function detail mobil dengan nama root detail mobil berdasarkan ID, kemudian ada edit mobil dengan nama root edit mobil berdasarkan ID, kemudian juga ada update mobil dengan nama root update mobil, dan juga ada delete mobil dengan nama root delete mobil berdasarkan ID. Nah, itu digunakan untuk menu
data mobil. Untuk menu data type, customer, dan transaksi juga sama. Begitupun dengan mobil controller yang digunakan untuk menampilkan halaman customer. Seperti mobil controller index ini yang akan diakses yaitu dashboard, kemudian get mobil dengan nama root mobil kas, kemudian ada detail mobil dengan nama root detail mobil berdasarkan ID. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk mobil controller. Pada mobil controller ini kita harus menuliskan 2 baris kode. Ini untuk menunjukkan bahwa kita menggunakan Gazelle HTTP Client untuk menyambungkan antara back-end dan front-end. Kemudian di dalam kelas mobil controller ini ada beberapa function yang sudah dibuat root-nya sebelumnya, yaitu ada index, kemudian get mobil, detail mobil. Nah, untuk yang function index ini kita akan menampilkan view dari file dashboard yang ada pada folder customer. Kemudian untuk get mobil, di sini function ini digunakan untuk mengambil data pada tabel data mobil pada database server yang sudah di REST API. Kemudian data tersebut akan ditampilkan dalam bentuk JSON dan akan disimpan dalam variabel mobil. Variabel mobil ini nantinya akan dikirim ke dalam view mobil yang ada pada folder customer. Dan begitu juga untuk yang detail mobil. Detail mobil ini akan diambil berdasarkan ID dari mobil masing-masing. Sehingga di sini kita melakukan request untuk mengambil data mobil berdasarkan ID yang ada dalam bentuk JSON yang disimpan dalam variabel detail, yang kemudian akan dikirim pada view detail mobil yang ada dalam folder customer. Kemudian untuk yang admin controller ini, sama, kita juga mengetikkan 2 baris kode ini, kemudian untuk beberapa functionnya sama seperti yang ada di mobil controller. Pertama ada index untuk menampilkan view dashboard pada folder admin, kemudian ada get mobil sama seperti mobil controller, kemudian juga ada detail mobil. Yang membedakan hanya view yang akan digunakan, yaitu view yang ada pada folder admin, bukan yang ada pada folder customer. Kemudian juga ada edit mobil. Di sini edit mobil berdasarkan ID yang dilakukan yaitu merequest data mobil untuk diambil berdasarkan ID yang kemudian akan disimpan dalam variabel mobil yang dikirim ke view edit mobil. Kemudian juga ada function update mobil. Di sini kita melakukan request untuk mengupdate data mobil dengan metode put yang berisikan form params yang telah diisi melalui formulir yang ada pada view edit mobil. Kemudian akan dikembalikan pada tampilan mobil atau tampilan get mobil. Kemudian terdapat function delete mobil. Function ini digunakan untuk melakukan request untuk menghapus data mobil berdasarkan ID yang kemudian akan dikembalikan kepada halaman data mobil. Juga ada function tambah mobil. Function ini digunakan untuk melakukan tambah data mobil dengan cara melakukan request get data type pada database rental mobil server
yang kemudian akan ditampilkan dalam bentuk JSON dan akan dikirim ke view tambah mobil dalam variabel type. Pada view tambah mobil ini akan muncul formulir yang akan diisi oleh admin untuk menambah data baru. Kemudian ada insert mobil, di mana kita melakukan request post untuk menambah data mobil pada database rental mobil yang telah di REST API. Kemudian data-data yang diisi pada mobil ini yang telah diisi pada formulir tambah mobil ini akan disimpan pada form params dan akan dikirim melalui metode post yang kemudian akan dikembalikan ke halaman data mobil. Begitu juga untuk data type, data customer, dan juga data transaksi. Kemudian kita akan melihat untuk view dari admin. Di sini merupakan master view, di mana isi dari master view ini adalah tampilan untuk halaman admin. Kemudian halaman master ini akan di-extend oleh setiap tampilan yang ada. Seperti contohnya ketika kita akan menampilkan view customer, maka kita perlu mengextend atau mengakses atau menggunakan file master yang ada untuk tampilan. Kemudian setiap variabel yang sudah dibuat pada controller akan dipanggil kembali untuk menampilkan data-data yang telah disimpan di dalam variabel tersebut. Seperti contohnya variabel customer ini yang kemudian akan beralih nama menjadi CS dan akan dipanggil untuk setiap data yang ada. Dan kemudian juga terdapat tombol edit dan delete yang ada yang untuk diakses oleh admin ketika mereka akan melakukan edit dan delete data. Untuk detail mobil juga sama, kita perlu mengextend dari master pada folder admin layout. Di sini juga ada beberapa section yang pertama itu ada title, kemudian ada judul halaman, dan juga konten. Kemudian untuk variabelnya dipanggil dan akan dilakukan for each untuk menampilkan setiap detail yang ada. Berlaku juga untuk setiap view yang ada pada folder ini. Dan untuk selanjutnya yaitu view pada halaman customer. Sama seperti master pada file admin, di sini untuk tampilan customer juga digunakan dengan mengakses file master yang berisi template yang akan digunakan untuk menampilkan tampilan yang ada pada website. Kemudian template ini atau file master ini akan di-extend oleh setiap view yang ada. Dan akan terdapat beberapa section sama seperti sebelumnya, yaitu title, judul halaman, dan konten. Sekian untuk penjelasan dari tahap-tahap untuk membuat website. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.